Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal asatidzah wa ayyuhal ikhwah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bermajelis yang mudah-mudahan dengan amalan ini menjadi tabungan bagi kita nantinya dan menjadikan amalan menjadi sarana untuk memperlancar kembalinya kita kepada pencipta kita Allah Azza wa Jal. Kita yakini bahwa kita di dalam menempuh kehidupan di alam dunia adalah salah satu fase kehidupan kembalinya kita kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka al-kayyis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika hidup di alam dunia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal dengan amalan itu dia persiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Itu adalah al-kayyis, orang yang cerdik, orang yang memahami betul bahwa alam dunia ini adalah alam yang tidak kekal. Kita yakin semua manusia akan menjumpai sebuah kematian. Makanya apalagi kita hidup di sebuah masa di mana Allah semakin membatasi kehidupan umat manusia di alam dunia, bahwa umur umat Muhammad antara 60 dan 70 tahun ya, semakin dibatasi. Kalau umur umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka itu diberi panjang ratusan tahun. Nabi Nuh alaihissalam bahkan hampir 1000 tahun, 950 tahun beliau berdakwah. Umur umat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Maka dengan terbatasnya waktu, apalagi hari ini yataqarrabuz zaman, waktu begitu berjalan semakin cepat ya. Tahun ditempuh hanya seperti sebulan ya, sebulan dirasakan hanya seperti satu pekan. Maka dengan batasan-batasan ini, batasan umur, kemudian yang lainnya, maka orang yang cerdik adalah orang yang bagaimana bisa memanfaatkan semaksimal mungkin kehidupan di alam dunia ini untuk kehidupannya di akhirat. Karena akhirat adalah negeri yang abadi, yang tidak ada lagi kematian di dalamnya. Kita kembali kepada kajian tentang sirah Nabawiyah, yang bagaimana sirah Nabi ini nanti bisa menghiasi kehidupan kita. Karena hakikatnya itu adalah apa yang Rasulullah SAW jalani, apa yang dialami oleh para sahabat, itu adalah apa yang dialami, dihadapi oleh umat hari ini secara substansial. Hanya pelakunya dan masanya yang berbeda. Akan tetapi secara substansi kehidupan itu sebenarnya sama saja. Maka bagaimana kemudian kita mengkaji Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menapaki kehidupan ini sehingga mereka menjadi generasi terbaik
umat ini. Ya. Dahulu pernah kita sampaikan ataupun pernah kita bahas bahwa para sahabat diberi pelajaran sirah itu sebagaimana dibacakan ataupun disampaikan kepada mereka suratan minal Quran, salah satu surat daripada Al-Quranul Karim. Dan tentunya kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik kecuali bagaimana kita memahami objek daripada turunnya Al-Quran itu. Ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqul Quran amma taqra wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Beliau menjawab, kana khuluqul Quran, bahwa akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Amma taqra Al-Quran, tidakkah engkau membaca Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan engkau Muhammad sungguh dalam akhlak yang agung. Maka akhlak ini menjadi pijakan utama. Inna mabu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ini untuk menyempurnakan ya makarimul akhlak. Maka hari ini menjadi koreksian kita bersama. Karena Al-Quranul Karim, bagaimana kita mengambil nur. Al-Quran ini kan nur. Tidak ada sesuatu yang Al-Quran bersandar kepadanya kecuali sesuatu itu akan menjadi agung, akan menjadi utama. Bagaimana Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lainnya, karena beliau membawa Al-Quranul Karim, karena beliau membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Asbab dengan sebab Al-Quranul Karim. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi nabi yang paling mulia di antara para anbiya yang lainnya, karena Al-Quran diturunkan kepada beliau dan itu menjadi mukjizat yang paling agung, sehingga beliau menjadi nabi yang paling mulia di antara para anbiya yang lainnya. Bagaimana Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya, Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya karena turun di dalamnya Al-Quranul Karim. Maka semulia apa manusia umat Islam itu, sebanyak apa dia mengambil Al-Quran dalam kehidupannya. Karena Al-Quran adalah nur, cahaya Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Sebanyak apa kita mengambil dari Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita, maka sebanyak itu cahaya yang akan kita dapatkan, yang akan Allah berikan kepada kita. Maka penting Al-Quran ini bukan hanya dihafal, bukan hanya dipelajari secara teori, tapi bagaimana Al-Quran itu bisa menghiasi kehidupan kita. Ya. Maka yang utama, yang tadi Rasulullah SAW sampaikan tentang akhlak. Kalau hari ini kan yang banyak dikeluhkan itu kan adab, baik adab guru maupun adab murid. Bagaimana mereka bisa mengeluhkan tentang adab, tentang akhlak, sedangkan mereka ditargetkan untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana sesuatu yang pokok itu menjadi hal yang justru kurang terfokuskan. Ya, hari ini kan banyak program tahfidz, hifdzul Quran, 40 hari selesai, bahkan 30 hari selesai, meskipun belum tahu nanti kekuatannya seperti apa. Ya, daurah Al-Quran menjamur di mana-mana, tahfidzul Quran. Bahkan hari ini hampir semua ma'ahid itu menjadikan Al-Quran sebagai program unggulan. Maka ketika ma'ahid yang menjadikan Al-Quran sebagai program unggulan, menjadi patokan utama untuk dalam tanda kutip dijual ke masyarakat, kepada umat, maka yang menjadi
perhatian adalah sejauh mana Al-Quran itu bukan hanya dihafalkan oleh para muridnya, tapi Al-Quran itu menghiasi para muridnya dan para asatidahnya tentunya. Ya. Maka pondasi-pondasi inilah yang mesti kita pikirkan, karena Rasulullah SAW di Mekah, di fase Mekah itu adalah masa pondasi yang nanti insya Allah kita sedikit sampaikan ya, tentang bagaimana salah satu pondasi yang dibangun oleh Allah dalam menggembleng Rasulullah SAW dan para sahabat ketika fase Makkiyah, yaitu tentang keyakinan mereka ya. Maka sebaiknya, karena pada nanti ketika sudah hijrah ke Madinah itu kan mayoritas ayat yang turun itu adalah ayat berkenaan dengan beban amalan. Maka sejauh mana, sedalam apa pondasi yang dikuatkan kepada diri manusia itu, maka itu adalah nanti sebanding dengan dia akan memikul beban syariat ya. Solat, bagaimana kita mencintai solat ketika pondasi tentang solat, tentang keyakinan akan berhadapan dengan menghadap Allah SWT itu sudah menghujam dalam diri mereka ya. Kalau dulu Masya Allah ya para sahabat, ada yang sholat sampai kekhusyuan mereka itu ya dipanah, ada yang diamputasi ya. Kenapa biasa seperti itu? Karena pada hakikatnya ketika mereka sudah takbiratul ihram, jiwa mereka itu sudah tidak di bumi lagi, tapi sudah ya, keluar daripada kehidupan duniawi. Beda dengan kita ya, ketika takbiratul ihram nah, kunci sing ilang malah ketemu, malah kelingan saapapane kelingan. Allahu Akbar masih terngiang dengan bisnis kita, padahal di hadapan kita Rabbul Alamin ya. Bagaimana sosok para sahabat terutama as-sabiqunal awwalun sudah diberikan rupa, karena memang pondasi yang Allah kuatkan ketika ke fase Makkiyah itu luar biasa ya. Maka ini jadi koreksi juga nanti di pesantren ya. Ya. Penanaman kepada pondasi ini harus lebih kuat. Nah, asatidzah rahimakumullah, kita membahas tentang manusia agung, manusia yang ataupun nabi yang kita harapkan syafaatnya, yang beliau pernah bersabda, inni mushtaqun bi ikhwani, saya itu rindu dengan saudara-saudara saya. Maka para sahabat berkata, alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah SAW? Bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku ya. Ikhwani humul ladina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi, saudara-saudaraku itu adalah mereka itu orang-orang yang lam yarawni, belum pernah melihatku, walakinnahum yu'minuna bi, akan tetapi mereka beriman, percaya kepadaku ya. Mudah-mudahan kita inilah ikhwan-ikhwan Rasulullah SAW yang Allah rindukan, dan kita merindukan beliau, kita mengharapkan syafaat beliau. Menjadi koreksian kita hari ini, hari Jumat, sudah berapa kali kita bersolat selama selang hari tadi ya, sementara disunahkan hari Jumat untuk memperbanyak sholawat. Kita akan memahami Al-Quranul Karim secara baik ketika kita memahami sirah Nabi ini, ataupun kita bisa mengikuti mempelajari Nabi, sirah Nabi secara baik juga, karena memang Al-Quran turun kepada beliau dan para sahabat ya. Maka nanti akan ada banyak sekali ya obat-obat hati. Maka ketika kita sudah memahami Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, insya Allah penyakit hati itu akan hilang dalam diri kita.
sifat iri, sifat dengki, sifat hasad, itu insya Allah bisa hilang. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fudiltu al anbiya'i bisittin." Saya diutamakan di atas para nabi yang lain itu dengan 6 hal. Yang pertama, u'titu jawami al-kalam. Saya itu diberi keutamaan jawami al-kalam. Perkataan yang simple tapi itu sudah mencakup banyak hal. Ya, perkataan yang simpel tapi sudah mencakup banyak hal. Wa nusirtu birru'b, dan saya ditolong dengan rasa takut yang Allah campakkan kepada musuh-musuhku. Ya. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat, nusirtu birru'bi masirata syahri. Saya ditolong dengan rasa takut yang Allah campakkan kepada musuh-musuhku bahkan sebulan sebelum saya serang mereka. Maka kalau kita lihat peperangan yang Rasulullah SAW ikuti itu secara bentrokan fisik langsung, kan banyak yang tidak langsung berbentrokan. Tabuk itu apa ada bentrokan fisik? Tidak ada. Ya, karena musuh sudah diliputi rasa takut bahkan sebulan sebelum Rasul pergi ke mereka. Masiratus syahri. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Yang ketiga adalah dan dijadikan bumi ini masjid, tempat untuk sujud, wa tahuran, dan tempat yang suci. Uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku ghanimah, rampasan perang. Wa ursiltu li khalqi kafatan, dan saya diutus untuk makhluk kafah, menyeluruh. Ya. Kalau para nabi sebelum beliau diturunkan diutus untuk kaumnya, kalau beliau ini adalah li khalqi kafah, untuk seluruh makhluk. Kemudian yang keenam, wa khutima biyan nabiyuna, dan ditutup denganku para anbiya. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian fadlus salawat. Beliau pernah bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Riwayat Tirmidzi. Orang yang paling mulia di sisiku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak kepadaku sholawatnya. Ya. Nah, ini koreksian bagi diri kita masing-masing untuk bagaimana kita memperbanyak sholawat. Ya, karena sholat kita itu ma'rubah, akan diperlihatkan kepada Nabi SAW. Ini loh sholatnya fulan bin fulan, sholat kepadamu. Ya, sholat kita itu ma'rubah, dilihatkan kepada Nabi SAW. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah SAW mesti kita perbesar dengan kita mempelajari sirah beliau. Ya. Karena keutamaan beliau itu sudah terlihat sejak lahir. Ya, beberapa keutamaan beliau ketika lahir adalah beliau lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Ya. Kemudian api yang disembah oleh orang Majusi kemudian padam. Ya. Bagaimana kemudian perjalanan beliau, ya, ke Syam pertama kali, kemudian ke Syam yang kedua kali. Ya. Kemuliaan yang beliau sandang, yang beliau miliki, itu luar biasa besarnya, baik duniawi maupun yang lainnya, kehormatan.
Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan ada beberapa halangan yang menghalangi manusia untuk mencapai Rabb-nya, mencapai Tuhannya, ketika mereka berhenti pada halangan itu. Ya, ini pengalaman beliau ketika berguru dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah hawa nafsu. Halangan pertama bagi manusia untuk sampai kepada Rabb-nya adalah ketika dia berhenti pada hawa nafsunya. Hawa nafsu ini kan banyak macamnya. Bisa kekuasaan, kemudian harta dunia, ya, keluarga, istri dan lain sebagainya. Ketika kita berhenti pada hal-hal ini, kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan, bahkan tidak mengindahkan ataupun tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kita sibuk dengan amalan-amalan duniawi, sibuk dengan harta benda, sibuk dengan keluarga, urusannya hari-hari hanya yang difikirkan perut dan di bawah perut, ya, mengikuti kesenangan jiwanya tanpa arahan daripada wahyu. Maka ketika manusia berhenti pada hal ini, maka dia sungguh ya terhalang daripada Rabb-nya. Yang kedua adalah syuhurah, kemasyhuran. Manakala manusia mendapatkan kemasyhuran, kemudian dia bersenang-senang dengan kemasyhuran yang dia dapati, ya, bahwa ya, kemasyhuran yang dia dapati adalah karena kemampuan dirinya, senang dipuja dan dipuji, di sana kemari diberikan pujian oleh manusia, dia menikmati itu, ya, menganggap dirinya adalah orang yang paling, ya, orang yang paling. Maka ketika dia berhenti di situ, maka dia terhalang daripada Rabb-nya. Dua hal, ada 4 hal yang kita bahas, 2 hal ini. Yang pertama hawa nafsu ataupun nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang kedua syuhurah, yang dua-duanya ini Rasulullah SAW mendapatkannya. Kita tahu bagaimana beliau adalah seorang saudagar yang sukses sehingga dinikahi oleh Khadijah radhiyallahu anha. Ya, dinikahi, ya, bukan Rasul yang melamar Khadijah. Tapi justru Khadijah yang melamar beliau. Karena apa? Karena cerita dari Maisarah. Maisarah itu adalah orang yang diikutkan oleh Nabi ketika perjalanan ke Syam, ketika perjalanan yang kedua kali ke Syam, yaitu ketika berdagang. Nah, uniknya kalau pedagang-pedagang yang lain itu mereka pergi ke Syam itu dengan membawa modalnya, tapi kalau Rasul waktu itu tidak, ya, modal yang sudah terkumpul sama beliau, termasuk diantaranya dari Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ini kan umur sudah 40 tahun. Tapi 40 tahunnya orang kaya itu jangan, ya. Beliau itu janda tapi menjadi rebutan orang-orang pemuka Quraisy. Banyak sekali yang sudah melamar ke beliau, ya. Sampai ketika beliau melamar ke Nabi itu, Nabi itu sampai heran. Ya, ketika yang disuruh melamarkan itu bilang, Nabi bilang kepada yang disuruh tadi, apakah dengan Khadijah? Ya, dengan Khadijah. Ya, mali wal Khadijah. Bagaimana saya bisa menikah dengan Khadijah? Ya, saya yang serba pas-pasan. Ya, pas-pasannya beliau nanti kita lihat. Bagaimana saya menikah dengan Khadijah yang menjadi rebutan pemuka Arab, tapi dia nggak mau. Ya, maka yang disuruh Khadijah tadi mengatakan itu urusannya gampang.
sama saya. Ya gampang karena dia disuruh. Ya. Karena Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mendengar cerita Nabi ketika perjalanan berdagang ke Syam, bagaimana akhlak beliau, kemudian hal-hal aneh yang dialami, ya. Kalau orang pedagang lain, ya, tadi ada yang terputus ya. Kekayaannya Khadijah itu, Ibunda Khadijah itu serupa dengan kekayaan seluruh pedagang Mekah ketika dikumpulkan jadi satu hartanya. Jadi kekayaan Khadijah radhiyallahu anha dengan kumpulan kekayaan seluruh pedagang Mekah itu baru seimbang, saking kayanya. Makanya jadi rebutan. Ya, kalau di sini ada janda terkaya, jangan diandai-andaikan. Ya. Bagaimana ketika Masyarah mendapati awan, ya. Kafilah beliau ini kan membawa barang-barang dari Mekah, karena sistemnya beda. Kalau pedagang lain ke Syam bawa modal, beliau dari Mekah itu sudah belanja dulu, nanti di Syam dijual. Ya, dalam sejarahnya hanya 2 hari, hanya butuh 2 hari untuk menghabiskan seluruh barang yang tadi dibeli di Mekah. Ya, ketika sudah habis dibelanjakan, ya, di Syam itu dibelanjakan barang-barang kebutuhan apa yang dibutuhkan penduduk Mekah. Ya, ini salah satu kejadian beliau. Keduniaan, ya. Tapi meskipun beliau, ya, Khadijah itu sekayanya seperti itu, ketika sudah turun wahyu, turun masa dakwah, ya, bahkan beliau pernah mengalami tidak bisa makan karena hartanya, ya digunakan untuk perjuangan, untuk dakwah. Bagaimana 2 hal tadi sudah dimiliki oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Yang pertama, kekayaan. Maharnya beliau kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu berapa? 20 ekor unta. Berapa harga ekor unta hari ini? Nanti bisa di searching, ya. Unta yang besar itu sekitar 80 juta. Kalau yang sedang itu sekitar 60 juta. Berarti antara unta dengan limusin mahal unta, ya. Limusin berapa paling mahal? Super. Juta. Berapa? 1 ton lebih. Ya, kalau 1 ton lebih biasanya per kilonya tembus 100.000, ya. Ya. Kalau yang besar 80 juta, 1 ekor unta kali 20 ekor unta. Ya, 2 kali 8, 1,6 M maharnya beliau. Sejuri berapa kira-kira maharnya nanti? 20 ekor domba merino. Kalau yang 60 saja itu sudah 1,2. Ya. Namun beliau tidak, dengan apa yang beliau dapatkan itu, ya, tidak menjadikan kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuhurah, kemasyhuran juga beliau dapatkan. Ya, terkenal, ya, sampai kemudian mendapatkan julukan Al-Amin. Ini
Dua hal yang ketika manusia berhenti pada dua hal itu, maka dia akan terhalang dari Rabb-nya. Kembali kepada fondasi tadi, ya. Satu hal yang pertama adalah keyakinan. Ya, yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, sebagaimana yakinnya kita akan adanya kematian. Ya. Dan ini menarik bagaimana ketika peristiwa Isra beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Peristiwa Isra, yaitu diperjalankannya Rasulullah SAW minal masjidil haram, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Syam dalam satu malam, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ya, mendapatkan apa? Syariat apa? Salat. Yang awalnya berapa? 50 kali, ya, bertemu dengan Nabi Musa, nggak akan mampu umatmu. Saya sudah coba, sudah prakteknya di Bani Israel, nggak mampu. Bahkan 5 waktu pun sebenarnya itu berat, dan Nabi disarankan oleh Nabi Musa untuk meminta keringanan lagi sampai beliau malu. Ya, dan ternyata coba kita lihat sholat 5 waktu itu aja kan tidak semua yang mengaku muslim bisa melaksanakan. Kemudian kembali ke Mekah, duduklah beliau di Ka'bah. Kemudian datanglah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal datang, ya. Nah, kemudian beliau ceritakan, ya, perjalanan beliau dari Masjidil Haram sampai kepada Rabbul Alamin, naik ke langit itu diceritakan. Nah, itu Abu Jahal dalam artinya, wah, ini amunisi baru ini untuk menggoyahkan para pengikutnya, karena ini cerita nggak masuk akal. Bagaimana mungkin antara Mekah Palestina itu biasanya ditempuh oleh orang-orang Quraisy itu dalam waktu sebulan perginya, ya, berarti pulang pergi sekitar 2 bulan, ya. Bukan hanya di Masjidil Aqsa, bukan hanya di Palestina, tapi ceritanya sampai ke langit, ya, dengan mengendarai buruk. Yang buruk itu kalau memandang sepanjang pandangannya itu kakinya sudah ada di sana. Ya, berarti cepat sekali, ya. Kalau antum memandang sejauh pandangan antum itu terus kaki antum sudah sampai di sana, itu berapa ya terlewatkan? Tol kalah nih. Maka Abu Jahal, ya, ini triknya Abu Jahal, ya. Wahai Muhammad, apakah engkau nanti bisa menceritakan apa yang engkau ceritakan kepada saya ini ketika saya kumpulkan orang-orang Mekah? Ya. Maka Rasul mengatakan, ya, saya siap untuk menceritakan. Maka kemudian naiklah Abu Jahal, ya, ke sebuah bukit Abi Qubais, ya, itu bukit yang menjadi tempat iklan, tempat pengumuman biasanya, ya. Dia kumpulkan orang-orang Mekah, baik yang beriman maupun yang kufur, ya, ya. Kemudian Rasulullah SAW berada di situ. Ketika orang-orang sudah terkumpul, maka Abu Jahal berkata,
wahai Muhammad, ceritakan apa yang engkau ceritakan kepadaku. Maka kemudian beliau bercerita perjalanan Isra-nya, ya. Itu pun ternyata orang-orang yang di dalam hatinya sudah beriman itu masih ada kebimbangan, ya, ada kebimbangan karena secara nalar ini nggak masuk akal. Bagaimana bisa, ya, dalam satu malam, ya, bisa menempuh jalan sekian jauhnya, kemudian melakukan aktivitas sedemikian, ya, menakjubkannya, ya. Maka kemudian Abu Jahal pergi ke Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah tempat perkumpulan para Quraisy, para pembesar Quraisy, tempat perkumpulan mereka. Ya, Abu Jahal sudah merasa menang. Hari ini agama Muhammad habis. Ya, maka ditanyakan kepada dia, bagaimana bisa habis? Tuh lihat, orang di bukit Abi Kubais, mereka sedang bertanya-tanya tentang apa yang diceritakan oleh Muhammad. Tinggal satu orang, ya, ini sebagai peneguh iman. Tinggal satu orang, kalau satu orang ini bisa digoyahkan, maka sudah tamat ajaran Muhammad, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang waktu itu masih berada di kebun beliau di Kurma, yaitu di luar Mekah. Kemudian Abu Jahal dan beberapa orang rombongan mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, ya, dengan tujuan untuk menggoyahkan keimanan Abu Bakar dengan cerita Rasulullah SAW ketika Isra, yang itu di luar akal manusia, ya. Akan tetapi luar biasa, masya Allah, ketika Abu Bakar mendengarkan cerita dan tujuan Abu Jahal mendatangi beliau, maka Abu Bakar menjawab, wahai paman, kalau seandainya saya melihat tembok ini putih, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa tembok itu hitam, maka saya akan dustakan penglihatan saya dan saya akan benarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW. Ya, jadi imannya sudah nggak ada ragu lagi. Maka kemudian beliau pergi ke Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, wahai Rasulullah, bahwa engkau pasti benar, ya, apa yang engkau ceritakan adalah benar, tidak ada keraguan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu qabwatun ghairu Abi Bakrin. Ma da'autu ahadan, tidaklah saya menyeru kepada salah seorang ilal Islam, kepada Islam, illa kanat lahu qabwah, kecuali mereka itu maju mundur, ya, maju mundur. Para pemuka Quraisy itu kan mereka tidak beriman itu bukan karena tidak paham apa yang Rasul dakwahkan, tapi konsekuensi daripada ketika masuk itu apa, itu mereka paham betul, akhirnya karena egonya, ya, mereka nggak mau beriman. Yang beliau seru itu, ya, biasanya maju mundur, ghairu Abi Bakrin, kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi keimanannya luar biasa. Maka hari ini ketika ditemukan keutamaan ataupun efek positif daripada puasa, bahkan orang-orang non-muslim pun juga mengamalkan puasa, karena dalam satu tahun itu badan manusia ternyata harus dipuasakan, ya. Kita sebagai seorang muslim tanpa harus diembel-embeli, tadi itu sudah dengan keyakinan kita, ya. Qiyamul lail, kalau ada yang memberikan dahsyatnya efek dari qiyamul lail, ya, terhadap kesehatan, terhadap badannya, ya, terhadap penyakitnya, kita tanpa diembeli itu, ya, kita sudah yakin apa yang
Rasulullah SAW bawakan itu adalah sebuah kebaikan bagi diri kita. Sebagaimana keyakinan kita bahwa setiap manusia akan mengalami kematian. Kita yakin kan semua manusia mati? Yakin, ya. Dan kita yakin apa yang Rasulullah SAW bawakan. Maka mempelajari sirah tentunya tidak juga terlepas daripada Al-Quranul Karim, ya. Ini kan berhubungan sangat erat, karena kehidupan Rasulullah SAW adalah kehidupan Al-Quran, ya. Dan itu Allah turunkan secara berangsur-angsur. Allah turunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, ya. Tidak langsung secara banyak, ya. Maka proses mengajari santri itu juga butuh proses, ya. Maka sering kita sampaikan, kalau secara regulasi aturan itu bisa, ya, dibuat kelihatan baik, tapi kan kurang berproses dan itu kurang baik, ya. Sebagaimana hal ini yang Allah terapkan kepada Rasulullah dan para sahabat, yaitu mereka diberikan pengajaran secara berangsur-angsur. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka pondasi, ya, pondasi pertama ataupun pondasi yang utama terhadap keyakinan kepada apa yang Rasulullah bawakan, apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Karim, itu mesti kita tanamkan dalam diri kita dan juga kepada anak didik kita, ya. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya, hal-hal yang bisa menjadi solusi kehidupan kita, ya. Di dalam posisi apapun, ya, maka di dalam surat Yusuf Allah firmankan, ya bunayya dhhabu fatahassasu mi Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illal kafirun. Wahai anakku, pergilah engkau untuk mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya. Ini pengajaran supaya kita tidak pesimis, ya, dalam menghadapi kehidupan, apalagi hari ini, ya. Kesulitan apapun kita hadapi, yang utama adalah ikhtiar dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian obat hati, sebagaimana nanti kita sampaikan, hasad, dengki, iri terhadap misalnya apa yang didapati oleh orang lain. Maka banyak dalam ayat, ya, Allah obati itu. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah sudah mengutamakan di antara kalian itu dalam rezeki. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah itu melapangkan rezeki dan juga menyempitkan rezeki bagi yang Dia kehendaki. Undur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami utamakan di antara mereka atas sebagian yang lain dalam harta, ya. Ini mengobati hati kita, ya, dari sifat iri dengki. Dan masih banyak lagi nanti hal-hal yang mestinya kita bahas ataupun kita ambil dari Al-Quranul Karim untuk menghiasi kehidupan kita. Karena tadi sebanyak apa cahaya yang kita ambil dari Al-Quranul Karim, maka sebanyak itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran tidak bisa lepas daripada sirah,
kehidupan yang Rasulullah SAW jalani, ya, bagaimana perjalanan beliau, bagaimana kehidupan beliau dan para sahabat beliau. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka nata'alam, kita mempelajari sirah ini, ya, tidak bisa dilepaskan daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, terutama tadi, ya. Maka ayat-ayat Makkiyah ini nanti perlu mungkin ada pengkajian, ya, karena ini nanti menjadi pondasinya, menjadi penopang untuk bisa memikul beban yang lainnya, ya, bisa memikul beban yang lainnya. Bagaimana keteguhan para sahabat sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika diuji di Mekah. Bagaimana keimanan Yasir, bagaimana keimanan Sumayyah, bagaimana keteguhan Bilal. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi dalam itu berproses, ya, berproses, ya. Ammar bin Yasir, ya, saking tidak kuatnya kemudian, ya, dia mengucapkan apa yang diinginkan oleh orang Quraisy. Ya, beliau ini kan apa salah satu siksaan yang dia terima, ya, yaitu dipakaikan kepada beliau baju besi di saat terik yang panas. Bilal, ya, ditelentangkan di padang pasir, ya, yang dalam riwayatnya suhu terik panas waktu itu, kalau daging dihamparkan di situ bisa-bisa gosong, ya. Bukan hanya ditelentangkan, ya, sudah ditelentangkan ditindih lagi dengan batu yang besar. Itu kalau orang yang tidak ada pondasi yang kokoh di dalam dirinya, ya, tidak ada keyakinan yang kuat dia kepada Rabbul Alamin, kepada janji-janji Allah Ta'ala, mana mungkin dia kuat dalam menanggungnya, ya. Khubbab bin Arat, ya, seorang pandai besi, ya, salah satu siksaan yang beliau terima adalah besi, karena beliau ini kan seorang pandai besi, ya, jadi pedang-pedang orang Quraisy itu, ya, sebagian beliau yang buat. Ketika orang-orang Quraisy datang ke beliau dan saat itu ada besi-besi yang dipanaskan, dan ketika mereka tahu bahwa Khubbab bin Arat ini sudah beriman kepada Rasulullah SAW, maka kemudian besi tadi diambil, ya, yang masih panas itu ditempelkan ke kepalanya Khubbab, ya, sedemikian dahsyatnya. Akan tetapi mereka radhiyallahu anhum, Allah kuatkan keyakinan mereka, hatta sampai seorang perempuan yang kuat, Sumayyah, harus menerima, ya, ajalnya dan syahid, ya, karena mempertahankan apa yang dia imani dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yasir pun demikian, ya. Dalam kehidupan hari ini kita bagaimana meyakini janji Allah kepada orang-orang beriman, ya, meskipun bagaimanapun kondisinya, ya, serba kekurangan misalnya, ya, dan lain sebagainya, akan tetapi jangan sampai dengan kekurangan kita itu kemudian menggadaikan keimanan kita, ya. Karena ternyata juga di tengah-tengah kita, saudara-saudara kita, ya, karena belum tercelup dengan sibrah, tercelup dengan nur ilahi, ya, hanya karena tidak bisa menahan lapar kemudian imannya tergadaikan, ya, atau bahkan dengan sangat mudahnya
mempermainkan keimanannya. Ya, apalagi hari ini adalah gambaran dari apa yang Allah sabdakan, ya, iman orang di akhir zaman nanti ada yang ketika paginya beriman tapi sorenya sudah lepas keimanannya, atau sorenya beriman tapi paginya sudah lepas keimanannya. Ya, maka sirah, ya, terutama pondasi yang Allah berikan, yang Allah kuatkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat ketika fase makiyah itu sangat penting, ya, yaitu keyakinan mereka terhadap janji-janji yang Allah berikan di dalam Al-Quran Al-Karim dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis-hadis beliau. Ini secuil sirah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, terutama untuk diri saya pribadi. Ya, jadi poin pokoknya adalah keyakinan kita kepada nur ilahi, kepada apa yang kepada apa yang Rasulullah membawakan, Al-Quran Al-Karim dan hadis An-Nabawiyah, hadis-hadis yang beliau bawakan. Ya, sebagaimana yang diyakini oleh Abu Bakar. Ya, jangan sampai kemudian karena beberapa hal duniawi ataupun halangan yang lainnya kemudian kita merasa ragu akan negeri akhirat, merasa ragu akan janji yang Allah berikan dan Rasulullah SAW sabdakan. Ya, mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita, ya, meskipun tidak sama persis dengan sahabat Abu Bakar, tapi paling tidak Allah bisa mengistiqomahkan kita, karena al-istiqomah a'zamul karamah. Ya, karamah yang paling utama, yang paling, ya, agung adalah istiqomah. Ya, bisa dawamnya kita, bisa senantiasa ajeknya kita dalam menapaki jalan ini, jalan yang kalau kita lihat sejarahnya itu jalan yang tidak mulus, banyak halang rintang, ya, tetapi itulah jalan yang Allah pilihkan kepada hamba pilihannya Rasulullah SAW dan para sahabat, dan itu jalan keselamatan, jalan kebahagiaan. Dan kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di akhirat, kita mesti menempuh jalan yang Rasulullah SAW dan para sahabat tempuhi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya itu datanya dari Allah SWT, ada kurangnya karena kekurangan yang ada pada diri saya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah wal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.